Kantor Wali Kota Palembang, yang juga dikenal sebagai Kantor Ledeng, adalah sebuah monumen sejarah yang menggambarkan perjalanan panjang kota Palembang sejak era kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1928, bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Insinyur S. Snuf. Awalnya, gedung ini berfungsi sebagai menara air, sebuah solusi modern pada masanya untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah prasasti berbahasa Belanda di bagian sisi kanan gedung kantor wali kota yang menceritakan awal mula pembangunannya. Kali menjelaskan tentang kapan ide awalnya, ya kan? Kemudian siapa yang memulai proyeknya, wali kota siapa, kemudian siapa arsiteknya, bahkan siapa perusahaan yang menjadi kontraktornya. Kala itu, warga Palembang sangat bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan kebersihan apalagi kualitasnya. Pemerintah kolonial Belanda menyadari realitas ini, memulai gagasan besar menyediakan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat. Dengan sistem filtrasi yang kompleks, gedung ini mampu mengubah air sungai menjadi air yang aman untuk diminum. Lebih dari itu, sebuah laboratorium canggih dibangun di dalamnya untuk memastikan standar kualitas air yang tinggi. Pelayanan ini tidak hanya ditujukan bagi pemukiman kolonial, tetapi juga untuk penduduk lokal, mencerminkan semangat inklusivitas pada masanya. Bangunan ini dirampungkan dalam waktu 3 tahun, dari tahun 1928 hingga 1931. Berdiri megah di tepi Sungai Kapuran, posisinya yang strategis terhubung langsung dengan Sungai Sekanak dan Sungai Tengkuruk. Sama Sungai Sekanak. Jadi sungai di Palembang tuh benar-benar bercabang-cabang gitu ya, dan ada namanya. Sungai Kapuran ini ketemu lagi nanti di Masjid Agung dan Tengkuruk. Dia cabang dari Tengkuruk. Cabang dari Tengkuruk, Kapuran, terus ketemu lagi sama Sekanak. Terus ditimbun. Namun, keistimewaan kantor ledeng tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai menara air. Dalam situasi krisis ekonomi global yang melanda pada akhir 1920-an, pemerintah kolonial memilih pendekatan inovatif. Bangunan ini dirancang multifungsi sebagai menara air, kantor wali kota, dan kantor dewan kota. Ya, Hindia Belanda terkena dampaknya, termasuk harga karet tuh naik. Harga karet turun drastis. Tapi di tengah krisis ekonomi itu, kita membuat gedung baru tuh Belanda di Palembang tahun 1928. Nah, ini menariknya, di tengah, ya kamu bayangin ya, ini konteks zamannya gitu ya. Misal lagi kayak kita COVID kemarin, ekonomi pada drop kan. Konsep 3 dalam 1 ini menjadi simbol efisiensi dan penghematan sumber daya, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur perkotaan kala itu. Hingga kini, kantor ledeng tetap berdiri kokoh, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah Palembang yang tak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tetapi juga makna mendalam tentang inovasi dan keberlanjutan di masa lampau.